kasih jalan, kasih jalan dulu, kasih jalan. Iya, Pak. Halo Pak Prabowo. Oh, terima kasih. Selamat malam. Malam. Kita masuk. Bersin. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari mana Pak? Berin. Kebetulan saya di Jawa Tengah tadi pagi dari Pekalongan, kemudian sore ke Semarang, malam ke sini, besok ke Jawa Timur. Jadi saya mampir, saya waktu mau ketemu Mas Wali dan kawan-kawan ya. Ternyata kalau disambut seperti ini luar biasa. Terima kasih. Berarti Pak Prabowo ya? Iya, karena saya mau mampir ya nggak enak kan kalau nggak lapor ke Mas Wali. Tapi memang juga karena kebetulan kita sudah sering berhubungan, jadi saya terima kasih semuanya. Sehat dan teman. Katanya kita mau diajak makan. Ada perbincangan Diajak makan. Ya. Oke. Oke. Permisi. Acara khususnya makan. Ya. Moga. Terima kasih. Permisi. Sudah sampai sini dulu. Terima kasih. Pokoknya gini tuh harus nih Mas. Bohong Mas. Itu. Mundur dulu. Ya ini gantian, suruh gantian. Udah, Pak. Nah itu malah ke sana. Gantian. Oke. Oh, enggak boleh. Bisa Pak waktu jadi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Sugeng Rawuh, selamat datang di angkringan Omah Semar, Bapak. Yang saya hormati Mas Gibran selaku komandan saya, Korlap Relawan Gibran dan Pak Jokowi. Yang saya hormati teman-teman Korlap Jateng dan Jatim yang hadir di sini, saya laporkan ke Pak Prabowo kurang lebih berjumlah 15 Korlap, Pak. Saya izin memperkenalkan teman-teman. Satu, Mas Yudi dari KPRI. Yang kedua, Mas Happy dari Semutireng.
Projo dari Semotireng, pasukannya Mangkunegaran Pak. Yang ketiga Pak Warjo dari Pasar Surakarta Pak. Yang kedua Pak Agus dari Platka, wilayah Pantura, Jawa Tengah. Pak Ahmad dari Bahari, korlapnya urusan nelayan di Pantura, mulai Banyuwangi sampai Brebes Pak. Yang ketiga Imut Mbak Ati yang kemarin PSC. Yang selanjutnya Mbak Dian, Mbak Wiwin dari Projo Solo, Mas Reza dari Jawa Timur, Sapulidi sekjennya. Yang ketiga Pak Glontang dari tim medianya Solo, Mbak Imelda pojok, nggak kelihatan tadi, kelewatan Pak, dari KGJ Solo. Mas Sonde Ahmad Arifin, dia korlap petani Pak, membawai 20 petani di Jateng, Jabar, dan Jawa Timur. Pak Haji Tamam, korlapnya Jawa Timur. Yang terakhir Mas Aan, Siap Pak Prabowo. korlapnya Platka, Jawa Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita diundang Mas Gibran untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo. Hari ini kita sudah hadir, Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Pak Prabowo, saya sampaikan juga, kawan-kawan relawan ini firm mendukung Bapak. Kawan-kawan kemarin yang dari Pantura, Jawa Tengah sama Jawa Timur, pendataan sudah 23.000 relawan sampai tingkat RW Pak Prabowo. Teman-teman jalur tengah, Jawa Timur, mohon izin tidak bisa hadir karena keterbatasan tempat. Seharusnya yang hadir kemarin itu 100 korlap Pak Prabowo, tetapi dibatasi sama Mas Gibran cuma 15 izin karena tempatnya tidak memungkinkan. Yang selanjutnya kami selaku korlap Gibran Rakabuming pertama mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin karena ini forumnya wedangan dan silaturahmi halal bihalal Pak Prabowo sama teman-teman. Selanjutnya yang butuh saya sampaikan juga ke Bapak itu adalah sebelum Lebaran Pak, teman-teman masih lihat. Kedua, setelah Lebaran diundang Mas Wali untuk halal bihalal open house, teman-teman agak jinak Pak. Dan hari ini setelah ketemu Pak Prabowo semakin yakin dan semoga tetap setia di garis masa. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya ini ke Pak Prabowo. Terus terang aja saya agak terdadak, saya kaget karena saya terus terang aja maksud saya datang hanya sekedar melanjutkan ikatan silaturahmi, ikatan persahabatan saya sama Mas Gibran. Mas Gibran sudah datang ke tempat saya di Hambalang beberapa saat yang lalu. Saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya. Jadi saya agak kaget malam ini, ternyata saya disambut demikian. Beliau juga mengundang saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Dan saya kaget kok demikian dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya. Saya kira ini tentunya suatu kehormatan yang besar
kehormatan sekaligus suatu tantangan. Karena kalau orang mendukung, berarti dia mendukung dengan alasan-alasan tertentu. Tantangannya adalah apakah kita yang didukung mampu atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Tapi yang jelas, yang penting bagi saya yang ingin saya sampaikan adalah keyakinan saya sekarang setelah saya amati perkembangan dan situasi negara kita dari waktu ke waktu. Semakin saya yakin bahwa negara kita demikian besarnya, demikian kayanya, demikian penuh dengan potensi, tapi juga karena kaya dan karena penuh dengan potensi, kita selalu dalam sejarah kita selalu diganggu, kita selalu diambil kekayaan kita. Kita selalu diadu domba dan selalu dipecah belah. Ini adalah sejarah kita. Ratusan tahun politik yang mereka namakan, yang kita belajar di sekolah itu, mereka namakan divida et impera. Pecah, berkuasa. Pecah belah, berkuasa. Divida et impera itu ilmu mereka. Karena mereka ingin menguasai sumber-sumber strategis. Sudah ratusan tahun. Di mana-mana saya ajak kawan-kawan saya, kita tidak boleh benci sama bangsa lain. Kita tidak boleh benci sama orang asing. Bahkan kita harus belajar dari mereka. Tapi kita juga jangan naif. Jangan terlalu lugu. Kalau terlalu lugu, ya kita akan jadi korban terus. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah.